Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya, Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai puja bakti, mungkin umat boleh mengisi tempat di depan terlebih dahulu, mematikan alat komunikasi atau men-silent alat komunikasinya. Silakan. Para umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Menyentuh bumi, kata pembukaan. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut.
Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru. Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Awalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu.
memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah,
Kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktekkannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prasna Paramita. Kala Bodhisattva Awalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam, berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya.
dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti, mantra guna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi. Meditasi akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki.
bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Dr. Budiman Jayaputra. Kepada Bapak Dr. Budiman Jayaputra kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya ketemu lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan membawakan topik yaitu meniti karir spiritual. Ya, ditampilkan ya. Ini langsung aja ya. Oke, next. Nah, ini perkenalan dulu sedikit ya. Jadi nama saya Budiman Jayaputra, pendidikan saya politik, ekonomi, kedokteran, dan terakhir sebagai dokter spesialis jiwa atau psikiatri yang sehari-hari disebut sebagai psikiater ya. Kemudian saya sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Oke, next. Nah, ini saudara-saudara ya, kali ini ya karena latar belakang saya sebagai seorang dokter jiwa, sebagai seorang psikiater, saya akan melakukan pengelolaan mental. Ya, tentu kalau para pembicara ya, para penceramah pasti membawakan sesuai dengan latar belakang mereka ya. Begitu juga saya. Saya tiap hari sebelumnya dulu, saya sekarang sudah resign, sudah tidak lagi praktik ya. Sebelumnya saya sebagai psikiater, sebagai dokter jiwa, tiap hari itu bertemu dengan orang-orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengelola mental mereka. Ya. Jadi di sini saya harapkan ya saudara-saudara, mari kita sama-sama mengelola batin kita, mengelola mental kita supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan hidup ini dengan lebih bahagia. Ya, jangan sampai nanti saudara-saudara yang hadir di sini bertemu dengan teman saya di poliklinik, jangan ya. Ya, mudah-mudahan ketemu di sini aja. Mari kita kelola mental kita. Ya, jangan sampai harus memerlukan bantuan para psikiater. Ya, nggak enak loh. Kalau sudah sudah bertemu dengan para psikiater itu karena apa? Itu berarti kita sudah dalam waktu sekian lama ya, minimal 2 minggu itu sudah tidak ada rasa ketidaknyamanan. Ya. Dan penderitaan mental, saudara-saudara, itu sangat tidak nyaman. Ya. Mungkin kalau saudara-saudara yang pernah mengalami penderitaan mental ya 1-2 hari aja rasanya aduh, nggak enak banget. Ya. Bagi saudara-saudara yang pernah mengalami depresi atau stres ya,
Coba deh, nggak enak banget. Duduk salah, berjalan salah, berdiri salah, tiduran pun nggak bisa. Nonton pun nggak tahu apa yang ditonton. Hanya mata melihat, tapi pikiran tak melayang kemana. Ya, kita mau baca parita, mungkin juga ngaco. Ya, mau meditasi, boro-boro, pikiran ngelantur kemana-mana. Ya, jadi saya harapkan jangan sampai saudara-saudara mengalami masalah kejiwaan yang serius. Ya, sehingga mari kita sama-sama kita kelola mental kita supaya apa? Tidak jatuh ke dalam penderitaan mental yang berkelanjutan. Ya. Kemudian judul saya meniti karir spiritual. Ya, kalau saudara-saudara bicara karir tentu kaitannya dengan pekerjaan ya. Kita dari kecil sudah mulai sekolah, TK, SD, SMP dan seterusnya sampai kemudian bekerja. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai wira swasta dan sebagainya, mulai meniti karir. Ya, tapi yang kita lakukan apa dalam meniti karir? Yaitu tentu mencari uang, ya, mencari materi. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia materi. Saudara-saudara mau tidak mau harus mengakui kita hidup di dunia materi. Kita bagaimanapun butuh materi. Buddha pernah mengatakan untuk orang yang hidup di dunia materi, maaf ya, kemiskinan adalah penderitaan. Ini Buddha mengatakan demikian, ya. Jadi mau tidak mau kita yang hidup di dunia materi, kita harus punya materi. Banyak orang bilang, duit nggak bisa dibawa mati katanya. Betul ya, tapi nggak ada duit setengah mati saudara-saudara. Ya, memang duit nggak dibawa mati. Coba saudara-saudara nggak punya duit, setengah mati, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya. Jadi bagaimanapun kita tetap perlu materi itu. Kita perlu untuk mencari uang. Ya, nah tapi yang sering kali terjadi adalah ini saudara-saudara, sering melupakan perkembangan spiritual. Ya, jangan sampai saudara-saudara saking sibuknya mencari uang, mencari materi, lupa merintis atau meniti karir spiritual. Kalau saudara-saudara yang hadir di sini sudah pasti seimbang ya. Antara materi duniawi dan adi duniawi itu seimbang. Karena apa? Kalau saudara-saudara mementingkan materi, tentu sudah tidak hadir di sini. Lagi sibuk ngurusin pekerjaannya, order untuk besok. Ya, banyak pesanan. Ya. Makanya saudara-saudara, walaupun sesibuk apapun, tetap meruangkan waktu. Paling tidak kita sebetulnya cuma bisa dibilang seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Coba tetangga-tetangga kita, ya, ada yang dalam satu hari beberapa kali, ya, dan mereka sangat tertib, gitu loh. Kalau kita seminggu sekali, kadang-kadang aja ya masih tawar menawar. Begitu banyak pekerjaan, begitu banyak orderan, banyak pesanan, ya udah dah, kebaktian tunda dulu. Yang penting apa? Banyak pesanan dulu, orderan dulu ya, di ini banyak kegiatan gitu loh. Ya, ini yang saya harapkan saudara-saudara ya. Jadi mari kita sama-sama mulai merintis karir spiritual kita, mulai meniti karir spiritual kita. Oh ya, saya diberikan waktu berapa lama? 45 menit ya, betul. Sampai jam 11.15 atau ya kira-kira. Oh, saya ada tanya jawab ya. Oke. Supaya saya nggak ditanya nanti saya habisin aja waktunya ya. Oke, ya, yuk next yuk. Oke, nah ini saudara-saudara, ya. Ini karena latar belakang saya kedokteran mau nggak mau ya, siklus kehidupan kita seperti ini nih. Kita dari lahir ya, balita, kanak-kanak, kemudian remaja, sampai akhirnya menjelang tua. Ini yang ideal, ya. Oke, next. Nah, saudara-saudara, kalau mau yang lengkap ini nih, ini yang lengkap ya siklus kehidupan kita ya. Dari mulai lahir, kita belajar merangkak, kemudian belajar berdiri, berjalan, kemudian mulai sekolah, kemudian kuliah, kalau yang kuliah, kemudian mulai bekerja, meniti karir, mengumpulkan harta, akhirnya menikmati masa tua. Ya, saudara-saudara di sini mungkin sudah lebih ke arah yang ini ya, yang mulai ada yang masih kuliah, ada yang sudah mulai bekerja, ya ada juga yang sudah mulai pensiun seperti saya. Ya, ini kehidupan yang ideal saudara-saudara. Dalam arti apa?
secara normal seperti ini ya. Tapi belum tentu loh. Kita ini belum tentu loh sampai di kursi roda atau sampai memakai tongkat. Saya dalam 2 minggu terakhir aja sudah mendengar mungkin ada saudara-saudara saya yang meninggal ya. Ada yang lebih muda dari saya, ada juga yang lebih tua. Ada beberapa ya. Makanya saya ketika dengar ada teman yang meninggal, aduh, rasanya gimana ya? Waduh, nih saya juga mesti siap-siap nih. Apalagi ada kemarin 2 hari yang lalu ada teman saya sebagai dokter jiwa juga meninggal, ternyata usianya lebih muda dari saya. Waduh, saya bilang dia sudah lebih muda, sudah duluin saya, istilahnya nyalip di tikungan. Saya mesti siap-siap nih. Saya bilang saya harus siap-siap. Saudara-saudara juga kita semua harus siap ya. Bagi kita di Buddhis rasanya membicarakan masalah kematian bukan hal yang tabu ya. Beda ya kalau tenglang ya. Kalau tenglang tuh ya, kalau orang-orang Chinese ya, bicara meninggal itu mati itu ini banget, pantangan banget ya. Gitu. Tapi kalau kita di Buddhis kayaknya enteng-enteng aja ya. Tenang-tenang aja, nggak apa-apa. Karena mati itu pasti. Ya. Oke, nah ini saudara-saudara. Ya, ini yang terjadi kalau siklus kehidupan kita. Nah, semuanya saudara-saudara, ini hanya untuk satu siklus kehidupan. Ya, kita dari lahir dan sekarang kita sudah mulai bekerja atau ada yang pensiun. Kemudian setelah kita meninggal, kita tuh kayak ngisi di pom bensin. Mulai dari nol lagi, Pak ya. Kita mau nggak mau sudah harus menerima kenyataan. Ketika kita meninggal itu semuanya di restart. Saya sebagai seorang dokter, ketika saya meninggal, kemudian saya beruntung lahir lagi jadi manusia, bisa nggak saya langsung mengakui, saya dokter loh dulu? Nggak ada yang mau terima. Atau Bapak Ibu tiba-tiba ada seorang dokter yang meninggal dan kemudian kita yakin dia memang sebetulnya sebelumnya seorang profesor, baru usia 6 tahun, saudara-saudara diobati sama dia, bersedia nggak? Mau nggak? Pasti nggak mau. Walaupun dulu profesor terkenal, dokter terkenal, sangat laris, ketika dia sudah mati, sudah habis karirnya. Saudara-saudara jadi pengusaha, ketika lahir lagi, nggak bisa tuh tiba-tiba mengambil kembali hartanya. Semua di reset lagi, di restart lagi, mulai dari nol lagi. Ya, jadi saat lahir kembali, kalau saudara-saudara ingin jadi pengusaha, ya mulai lagi, berjuang lagi, mulai belajar lagi. Yang mau jadi dokter, mulai lagi belajar lagi. Ya, yang mau jadi insinyur, mau jadi pengacara, sama. Semuanya belajar lagi. Nggak ada tuh yang begitu meninggal, kemudian lahir lagi, kebetulan bisa jadi manusia, mau melanjutkan, oh dulu saya sebelumnya pengacara loh, saya sebelumnya dokter loh, saya sebelumnya pengusaha loh. Semuanya akan kembali, di restart lagi. Ya, dibikin nol lagi. Oke, next. Nah, ini saudara-saudara, ya. Semuanya adalah suatu kesemuan, ya. Bukan hanya harta tetapi pengetahuan, profesi, jabatan, semuanya itu hanya untuk satu siklus kehidupan. Ketika saudara-saudara meninggal, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Apa yang kita dapatkan di dunia ini semuanya musnah, semuanya hancur, ya. Nah, kita semua tahu, ya, bahwa ilmu dan harta duniawi ini hanyalah untuk satu kehidupan, tapi masih banyak, ya saudara-saudara, masih banyak orang-orang di luar sana yang terbolak-balik. Coba kita perhatikan. Untung kita yang ada di sini enggak ya. Orang-orang di luar sana, mereka untuk mengejar harta duniawi bekerja begitu mati-matian, begitu giat. Bahkan yang lebih ironisnya, lebih parah lagi, untuk mendapatkan harta, bahkan mereka kadang-kadang melanggar sila. Ya betul ya saudara-saudara ya, banyak kita lihat ya, orang-orang di luar sana demi mendapatkan uang rela berbohong, rela menipu, ya, bahkan rela melakukan satu pembunuhan, melanggar sila. Nah, inilah yang saya katakan, banyak orang-orang itu yang terbolak-balik, ya, untuk mendapatkan harta ataupun pengetahuan duniawi sampai mengorbankan segalanya. Mereka bukan yang nggak tahu, saya rasa mereka tahu bahwa apa yang mereka dapatkan hanya untuk satu siklus kehidupan ini. Tapi tetap saja tuh, yang namanya apa ya, mungkin dipengaruhi oleh keserakahan, ya, masih tetap
Karena mereka mungkin berpikir kesempatan tidak datang 2 kali, katanya begitu ya. Sehingga begitu ada kesempatan, dia ambil kesempatan itu dengan penuh keserakahan ya, dengan cara sikut kanan kiri, dengan cara sampai melanggar sila demi mendapatkan materi. Ini yang sangat ironis ya. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi untuk saudara-saudara yang di sini bukan berarti saya mengajak udah jangan kerja untuk duniawi yang terlalu giat, bukan. Kita harus seimbang. Ya. Saudara-saudara, kita harus ingat ketika kita misalnya kita masih masih sebagai seorang karyawan, kita pagi-pagi sudah bekerja, bangun pagi, kemudian pulang sore bahkan sampai malam. Ya. Ketika memang sudah capek, jangan lupa kalau malam ada sedikit kegiatan, ada mungkin meditasi agak susah ya, baca parita lah. Paling tidak Wandana Tisarana misalnya, sebelum kita tidur. Ya itu hal yang sederhana. Atau dibiasakan kalau saudara-saudara bangun tidur, sebelum berdiri ya, mungkin di tepi ranjang, duduk sebentar, baca parita, Wandana Tisarana, rasanya 2-3 menit ya. Itu sebagai satu hal yang baik ya untuk kita mulai. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mendahulukan hal-hal duniawi tapi melupakan hal-hal spiritual. Ya. Nah, ini saudara-saudara yang saya ingin challenge saudara-saudara ya, saya ingin ingatkan saudara-saudara ya, jangan sampai kita menunggu tua. Ya. Tapi ini suatu fenomena yang sangat umum saudara-saudara. Bukan hanya di Buddhis ya, di semua agama manapun rata-rata tempat ibadah mereka biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena apa? Mereka sudah tidak banyak kegiatan, ya. Tapi yang jadi masalah, ingat loh saudara-saudara, syarat meninggal itu nggak harus tua loh, ya. Jadi saudara-saudara kita yang masih muda masih punya kesempatan dan kesempatan masih banyak. Jadi jangan menunda sampai tua. Karena kalau menunda sampai tua, itu banyak hal-hal yang yang sudah banyak kelemahan. Sudah banyak kelemahan saudara-saudara. Coba deh, kalau saya kebetulan saya sudah di atas gocap. Saya sudah merasa bahwa ternyata saya ini sudah tidak lagi sudah tidak lagi seenergik yang lalu-lalu. Waktu saya masih umur 30-40-an. Ya, jadi di sini saya lihat masih banyak anak muda. Ya. Pemuda-pemuda yang masih di bawah 40 ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, terutama misalnya untuk meditasi. Ambil kesempatan. Karena apa? Kalau sudah di atas 50, udah setengah mati. Ya, energinya juga sudah menurun, semangatnya sudah menurun. Ya. Jadi sudah banyak kelemahan. Ya, paling baik sih memang umur 20-30-an ya. Cuma kan kita kan juga harus imbang ya, bagaimanapun kita kan masih harus meniti karir duniawi dulu. Gitu loh. Ya. Ini saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai menunggu tua, karena itu akan banyak sekali kelemahan yang akan kita timbulkan, yang kita akan hasilkan. Oke, next. Nah, ini saudara-saudara, saya punya analogi ya. Ini ada satu kebakaran, kita andaikan ini adalah satu perpustakaan. Perpustakaan yang kebakaran. Oke, next. Nah, kalau perpustakaan kebakaran pasti ada buku yang terbakar dan ada buku yang belum terbakar. Next ya. Nah, ini. Buku mana yang masih bisa kita gunakan? Tentu yang belum terbakar. Kalau yang sudah terbakar tidak bisa digunakan. Oke, next. Nah, kalau di dalam kitab suci kita, Buddha itu menggunakan istilahnya gerabah atau keramik. Ya. Keramik yang sudah terbakar ini adalah yang tidak bisa digunakan. Keramik yang belum terbakar lah atau gerabah yang belum terbakar lah yang masih bisa digunakan. Terbakar oleh apa saudara-saudara? Kematian. Jadi nanti kita lihat ya, apa saja nih kita harus kumpulkan nih supaya apa yang akan kita bawa ini tidak terbakar oleh kematian. Inilah mengapa saya katakan, mari kita mulai meniti karir spiritual. Termasuk saudara-saudara. Saudara-saudara di sini tanpa sadar sudah mulai meniti karir spiritual. Tapi kan kita tidak puas hanya dengan seperti ini. Kita kan ingin sesuatu yang lebih maju lagi. Ya, oke, next. Nah, ini saudara-saudara. Untuk bisa menyimpan harta kita,
menyimpan pengetahuan duniawi kita, kita harus mengkonversi. Ya, kita konversi harta kita. Karena apa? Ketika kita mati, harta kita, pengetahuan kita, jabatan kita, semuanya hangus. Semuanya hancur. Oleh karena itu, kita harus mengonversi. Ya. Percuma saudara-saudara ya, kita punya harta banyak. Saudara-saudara kebetulan pada kehidupan sekarang diberkahi dengan harta berlimpah. Jangan lupa, mulai kita konversi. Ya. Lalu kita berkata, ini kan harta ini akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Betul. Kita pun sebagai umat Buddha di dalam Sigalowada Sutta disebutkan bahwa orang tua pun punya kewajiban mewariskan harta untuk anaknya. Ada, kita punya kewajiban. Tapi kita jangan lupa juga untuk mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Jadi jangan hanya kita mewariskan untuk keluarga, tapi kita lupa untuk diri kita sendiri. Ya, ini yang harus kita persiapkan saudara-saudara ya. Jadi kenapa demikian? Karena apa? Siklus kehidupan kita masih sangat banyak. Kita masih tidak tahu nih. Kita masih tidak tahu kehidupan kita masih berapa kali lagi. Karena untuk seorang putu jana, untuk orang yang belum mencapai kemuliaan, sebelum orang yang mencapai kesucian, kehidupan itu tidak terbatas. Bahkan mungkin tanpa akhir. Ingat loh saudara-saudara, bisa kehidupan kita tanpa akhir. Beruntungnya kita sekarang ini bisa terlahir dapat mengenal agama Buddha, dapat mengenal ajaran Buddha Dhamma ya. Bagaimana kalau kehidupan yang akan datang kita lahir sebagai manusia tapi tidak di dalam lingkungan Buddha Dhamma? Ini akan membuat kita makin merosot spiritual kita. Atau bagaimana kalau kita lahir di alam rendah? Ini lebih parah lagi. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini saya ingin menyadarkan dan termasuk untuk saya sendiri. Bagaimana kita mulai mengumpulkan nih harta-harta untuk kita bawa di dalam kehidupan yang akan datang, ya. Jadi kita harus konversi. Kita harus rubah harta duniawi kita, pengetahuan duniawi kita untuk kita bawa kepada kehidupan berikutnya. Oke, next. Nah, ini saudara-saudara kalau mau keluar negeri udah pasti ya. Udah pasti semuanya ya, uang rupiah kita tukarkan ke dolar, ya. Kalau ini sih sudah nggak usah diomongin ya. Begitu saudara-saudara mau pergi ke luar negeri aja udah yang pertama kali yang dipikirkan bagaimana nih kita harus menukarkan uang ya. Nggak usah jauh-jauh kita mau ke Singapura, paling nggak kita sudah berpikir berapa banyak uang yang akan kita tukarkan. Ini kalau kita mau pergi, bagaimana seandainya kita pindah? Kita mau pindah, anggaplah kita misalnya mau pindah ke Amerika ya, karena di sini saya kasih ilustrasi dolar Amerika. Kita mau pindah ke Amerika. Kita mau pindah ke Amerika, sementara harta kita di Indonesia ada 10 miliar. Harta kita di Indonesia ada 10 miliar. Kita mau pindah ke Amerika. Tapi yang kita tukarkan hanya 1 miliar. Itulah yang hanya kita bisa gunakan. 9 miliar nggak bisa. Karena masih ada di sini. Tapi kalau kita punya harta 1 miliar, lalu kita tukarkan semua menjadi dolar Amerika, kemudian kita pindah 1 miliar, itulah kita bisa bawa semua. Nah inilah saudara-saudara ilustrasi saya seolah-olah kita ini kan sebentar lagi ini akan pindah alam. Cuma kita nggak tahu aja berapa tahun lagi. Ya kan? Cepat atau lambat kita akan pindah alam. Mungkin yang muda-muda masih 60 tahun, 70 tahun. Kalau saya mungkin 10-20 tahun lagi. Nah terus sudah berapa banyak nih yang kita sudah konversi? Kita bisa tanya masing-masing. Ya. Kemudian kalau yang muda-muda juga jangan merasa bersenang hati dulu. Hore, saya masih 20-an. Syarat mati nggak mesti tua loh. Syarat mati nggak mesti tua. Ya, ingat itu. Oke, next. Nah ini juga ya, kalau kita punya gadget ya, kalau kita mau keluar negeri. Jadi kalau orang mau keluar negeri itu yang nggak pernah lupa itu 2 hal ini nih. Uang sama colokan ya pasti ya. Karena sekarang orang setengah mati ya kalau nggak ada gadget ya, nggak ada handphone, nggak pegang handphonenya setengah mati. Itu. Oke, next. Ya. Nah, ini saudara-saudara, ini satu kisah nyata yang sangat menginspirasi ya. Saya senang sekali ya. Ini saudara-saudara kalau mau cerita lengkapnya bisa baca di YouTube ya. Ini juga saya ambil dari YouTube.
Ini mantan Presiden Sri Lanka. Jadi mantan Presiden Sri Lanka Ranasinghe Premadasa itu dia meninggal ditembak pada bulan Mei tahun 1993. Tahun 93, Mei 93 dia mati ditembak. Kemudian pada Januari 99, jadi 6 tahun, kira-kira 6 tahun berselang, itu ada seorang anak usia 22 bulan, belum genap 2 tahun. Dia mengaku, saya sebelumnya adalah Presiden Premadasa. Begitu melihat koin yang gambar Presiden Premadasa, dia bilang itu gambar saya, itu foto saya. Kemudian dia dibawalah ke tempatnya Premadasa dulu, almarhum sebelumnya ya, dibawa. Begitu diperlihatkan foto, dia mengenali semua orang-orang yang ada di foto itu. Padahal dia belum pernah ke sana. Dan dia dilahirkan di keluarga petani yang sederhana di daerah terpencil. Sehingga akhirnya orang semua menyetujui, mengkonfirmasi bahwa anak yang 22 bulan ini betul adalah reinkarnasi dari Presiden Premadasa. Sekarang yang jadi pertanyaan, anak ini bisa nggak mengklaim harta sebelumnya sebagai presiden? Hah? Ya. Dan dia katanya walaupun masih usia 22 bulan, dia menjalankan ritual seperti Premadasa sebelumnya. Dia bangun jam 3 pagi untuk melakukan meditasi dan parita. Yang sebelumnya presiden itu lakukan. Makanya ini analisis saya bilang, jangan-jangan karena dia rajin meditasi dan baca parita itulah lahir lagi jadi manusia. Gitu. Tapi mungkin dia kurang berdana. Dari keluarga presiden lahir jadi keluarga petani sederhana loh. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita seperti itu, kalau saya sih ya saya berasa mendingan gak usah inget ya kehidupan yang lalu ya. Ngenes gak sih dari presiden jadi anak petani? Ya mendingan kita gak inget ya. Gitu loh. Tapi dia masih bisa ingat, tapi itu dia tidak bisa mengklaim anaknya pasti ya sudah lebih tua dari dia ya. Jadi dia kalau dihitung-hitung itu dia kelahiran tahun 97. Jadi kalau sekarang mungkin udah usia 25 ya, 26 tahun. Nah, anak ini kalau dia ingin mau jadi presiden, sekalipun dia mungkin masih bisa ya, tapi dia harus berjuang lagi. Nggak bisa tuh. Orang semua di Sri Lanka sudah menyetujui kalau dia betul reinkarnasi presiden. Tapi tidak pernah ada yang mau mengakui kalau dia mau dipilih lagi sebagai presiden. Dia harus merintis lagi. Ya. Demikian pula kita saudara-saudara. Ya. Makanya saya bilang cerita ini sangat menginspirasi kita semua. Presiden lahir dari keluarga petani biasa dan dia harus berjuang lagi dari bawah. Dia harus merintis karir lagi. Untungnya kebiasaan baik dia apa? Dia tiap pagi bangun jam 3 untuk meditasi dan baca parita. Ini satu kelebihan ya. Dia terus meneruskan karir dia sebagai seorang umat Buddha yang baik. Nah, mungkin untuk harta duniawi dia bisa cari lagi dengan dia merintis karir, dia kuliah dan mungkin suatu saat dia bisa jadi pejabat lagi atau bisa jadi presiden lagi, kita nggak tahu. Dia masih usia 20-an di bawah 30. Masih panjang karir dia. Gitu. Tapi yang saya ingin ingatkan bahwa apa yang dia peroleh pada waktu dia menjadi presiden semuanya terbakar, semuanya nol. Ini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan juga lupa untuk mengonversi. Kemudian kalau kita kan di Buddhis kan ada patidana, nanti anak cucu kita katanya akan memberikan pelimpahan jasa untuk kita. Pelimpahan jasa berbeda dengan kalau kita melakukannya sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara jangan menganggap pelimpahan jasa itu nanti anak cucu kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kalau ini pendapat saya ya, pelimpahan jasa itu bagaikan kita mau makan di restoran. Saudara-saudara misalnya mau makan, saya undang, saudara-saudara minggu depan saya undang makan di restoran, saya sudah siapkan tempat. Saudara-saudara silakan datang ke restoran A pada jam sekian. Saya sudah siapkan tempat. Tapi kalau saudara-saudara tidak datang, bisa nggak menikmati hidangan itu? Nggak bisa. Kira-kira analogi saya kalau kita patidana begitu, kita sudah disiapkan tempat, tapi kalau kita tidak datang sendiri, kita tidak bisa menikmati. Ya,
Oleh karena itu saudara-saudara, mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih punya tenaga, ya, kita masih punya kesempatan untuk mulai meniti karir spiritual kita. Ya, oke, next. Nah, ini saudara-saudara, ya, pasti sudah tahu ya jawabannya ya, karena saudara-saudara sudah hadir di sini. Kapan kita mau konversi? Sudah mulai, saudara-saudara, bukan hanya mulai sekarang ya, sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, sudah mulai saudara-saudara merintis ya. Dan mulai dari yang sederhana ya, dana, sila, dan bawana. Tadi di parita pun sudah ya, dana, sila atau prajna ya. Dan kemudian saya tidak akan membahas dana, sila, dan bawana ini secara detail saudara-saudara. Karena apa? Saya sudah lihat ya, sebulan yang lalu sudah pernah diceramain ini. Ya, jadi saudara-saudara nggak usah khawatir, teorinya nggak banyak-banyak. Saya juga nggak mau terlalu banyak teori ya. Yang paling penting bagaimana kita praktiknya. Ya, jadi kita harus konversi harta duniawi kita menjadi harta adi duniawi. Jadi bagaikan buku yang belum terbakar atau bagaikan gerabah yang belum terbakar. Inilah yang akan bisa membawa kita keluar dari alam samsara, yang bisa membawa kita mencapai nibbana. Ya, oke, next. Nah, ini saudara-saudara ya, Dasa punya Kiryawatu ya, sebulan yang lalu sudah disampaikan. Di sini yang saya ingin tekankan adalah yang paling bawah, 6 faktor berdana. Saudara-saudara, pasti semuanya sudah pernah melakukan berdana. Dan pasti juga sebetulnya sudah cara yang baik ya. Saya hanya ingin mengingatkan sebagai salah satu bagian dari berdana adalah 6 faktor berdana. Supaya apa? Supaya saudara-saudara, dana saudara-saudara ini hasilnya superior. Kita berdana bagaikan ingin bertani, ingin bercocok tanam. Inginnya apa? Bibitnya unggul, lahannya subur, sehingga hasilnya berlimpah. Bagaimana caranya? Yaitu 3 sisi dari pemberi, bibit. Ya. Jadi kalau saudara-saudara mau berdana, ada 3 faktor yang harus saudara-saudara wujudkan dari dalam diri. Yaitu saat sebelum berdana, saat sedang berdana, dan setelah berdana harus dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ya. Jadi saudara-saudara nanti kalau diedarkan atau kalau sekarang dengan sistem transfer ya ada ya, transfer ya ke rekening di sini ya, gitu. Jadi kalau saudara-saudara sudah transfer atau nanti sudah masukkan uang, cobalah timbulkan perasaan sukacita. Ya. Tadinya misalnya, wah, sebelum saya bicara di sini mungkin sudah niat ya, ntar kasih aja lah yang warna yang warna violet, warna ungu. Begitu tiba-tiba diambil, kirain ini ungu, ternyata merah. Begitu nyemplung, ya jangan nyesel saudara-saudara, harus bersyukur. Ya, jadi rencananya tadi mau ngasih yang ungu, tiba-tiba nyemplungnya yang merah, kita bersyukur. Sadu, 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 saya telah berhasil menyumbangkan yang terbesar dari uang rupiah yang ada. Ya, jangan yang gambar yang warnanya ungu ya, apalagi yang pakai bawa golok segala, udah nggak laku ya. Ya. Coklat bawa golok warna apa tuh, hijau masih oke lah ya. Paling nggak biru lah ya. Ya, jangan segala yang bawa golok dimasukin ke kotak dana ya. Gitu loh, ya. Ini saudara-saudara, ya. Jadi sebelum kita berdana dan saat kita berdana dan setelah kita berdana pun harus timbulkan rasa sukacita. Sehingga ini menjadi bibit unggul. Kalau saudara-saudara bisa berhasil melawan kekikiran kita seperti ini, inilah yang akan jadi bibit unggul. Lalu bibit unggul juga harus ditanam di lahan yang subur. Lahan yang subur ada berapa? Ada salah satunya ini, ada 3 faktor. Ya, mereka yang telah terbebas atau sedang membebaskan diri dari loba, dosa, moha. Siapa yang telah bebas dari loba, dosa, moha? Arya Pugala. Makhluk suci dari mulai Sotapana sampai arahat. Loh, kan sekarang sudah nggak ada arahat, nggak ada Sotapana nih kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa saudara-saudara ya. Di situ disebutkan ada 3 dari sisi penerima lahannya adalah mereka yang sedang berusaha melepaskan diri dari loba, dosa, dan moha. Siapa itu? Ya, mereka-mereka yang sedang berlatih wipasana, para biku, ya, kemudian para pabajita. Kemudian salah satu, ingat saudara-saudara, salah satu lahan yang subur juga adalah properti atau barang milik umum. Salah satunya apa? Enggak usah jauh-jauh saudara-saudara, wihara ini.
Wihara ini selama masih digunakan, dana yang saudara-saudara inilah yang menjadi lahan subur. Ya. Jadi saya ingatkan lagi ya. Jadi jangan lupa nanti ya berdana. Paling enggak biru atau merah gitu loh. Enggak usah yang hijau, enggak usah yang coklat segala macam. Ya. Gitu. Dan begitu berdana munculkan pikiran dengan sukacita. Ya. Saya rasa saudara-saudara sudah ini ya, sudah sering ya diinfokan ya masalah berdana ini, dan saya hanya ingin mengingatkan kembali supaya betul-betul kita berdana ini lahannya subur, kemudian bibitnya juga unggul. Ya, oke, next. Nah, ini berdana. Oke, next ya. Nah, sila. Sila ini saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan ya, jangan lupa Pancasila ya saudara-saudara ya. Jangan ditawar. Jangan ditawar lagi ya Pancasila, kita cukup ya. Gitu. Kemudian bagi saudara-saudara yang ingin menambah melatih di hari-hari Uposata ya dengan menambah atas sila, silakan ya, tapi minimal Pancasila ini jangan dilanggar ya. Oke, next. Ya, nah ini saudara-saudara meditasi atau bawana, saudara-saudara sudah mempraktikkan ya, silahkan mau samatha atau mau vipassana. Yang penting mulai rutin. Ya, seperti cerita tadi ya, Presiden Premadasa rajin meditasi, lahir lagi bisa jadi manusia. Bedanya 6 tahun loh, dia meninggal 4 tahun. Dia meninggal 93, 97 lahir lagi jadi manusia lagi. Dan masih terus meneruskan karir dia. Kebiasaan bangun pagi, meditasi, baca parita. Kita tentu juga ingin ya, sebelum kita menjadi Arya Pugala ya, kita ingin mulai merintis. Makanya saudara-saudara, meditasi ini adalah satu hal yang wajib ya, hal yang wajib bagi umat Buddha, karena kalau saudara-saudara ingin mencapai kesucian, tidak ada cara lain selain meditasi. Kok zaman Buddha ada ya, ketika Buddha membabarkan dhamma langsung mencapai sotapanna, langsung mencapai arahat. Ingat saudara-saudara, mereka yang bisa bertemu Buddha paraminya sudah luar biasa. Saudara-saudara bukan bertemu Buddha, di sini ketemunya Budi. Beda. Ya. Iya, karmanya beda, sudah. Gitu. Kalau karma saudara-saudara paraminya bagus, ketemunya Buddha. Nah, karena kurang bagus ya ketemunya Budi. Sama. Mari saudara-saudara, kita sama-sama berjuang. Saya pun sama. Saya pun berjuang. Ya. Dan salah satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa jangan menghayal kita hanya mendengarkan syair-syair Dhammapada atau membaca parita kita mencapai kesucian. Enggak bisa. Saudara-saudara mau tidak mau harus meditasi. Kalau saudara-saudara kehidupan sekarang tidak mau meditasi, kehidupan yang akan datang harus meditasi juga. Nggak bisa menghindar. Jadi kalau nggak bisa menghindar, kenapa nggak mulai sekarang aja? Ya, kita mulai. Ya, saudara-saudara yang ada kesempatan, begitu ada cuti ya, cobalah manfaatkan untuk meditasi. Saya pernah ketemu seorang guru meditasi dan memang betul sih. Jadi dia ada seorang anak muda waktu itu umur 20-an. Ditanya, kamu katanya kalau diberikan waktu cuti 10 hari, kamu pilih mana katanya? Pulang kampung, jalan-jalan atau meditasi? Ya dia pilihnya kalau nggak jalan-jalan ya pulang kampung. Nggak ada tuh anak muda yang begitu ditawarkan cuti 10 hari. Meditasi deh. Nggak ada. Jarang ya. Tapi saudara-saudara mesti senggangkan waktu ya. Paling nggak kita seimbang lah. Misalnya saudara-saudara dapat cuti 12 hari, oke lah cobalah 3-4 hari diisi untuk meditasi. Ya, pelan-pelan, nanti makin lama makin intens ya. Karena nggak bisa menghindar saudara-saudara. Ya, jadi sekarang udahlah, saya semoga lahir lagi di alam bahagia. Betul. Mungkin saudara-saudara nanti lahir lagi di alam dewa, di alam manusia atau di di alam dewa yang tingkat tertinggi ya, tapi mau tidak mau kalau saudara-saudara ingin lepas dari alam samsara tidak bisa menghindar dari meditasi. Ya, suatu saat saudara-saudara akan memulai meditasi untuk lepas dari alam samsara. Nah, oleh karena itu saya menghimbau saudara-saudara mulai dari sekarang kita meditasi. Mau tidak mau harus dimulai. Meditasi nggak enak, pegel, sakit, betul. Ya, memang nggak nyaman. Kalau nyaman semua orang enak ya meditasi ya, gitu loh. Ya, nah ini. Oke, next coba ya.
Nah, ini meditasi. Oke, next. Nah, ini ya saudara-saudara ya, pasti ya udah next saja ya. Dia terus. Oke, next lagi. Nah, ini saudara-saudara, ini yang paling penting ya. Jadi saya ingin ingatkan ya, ini manfaat dana. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara rajin berdana, manfaat yang saudara-saudara dapatkan adalah seperti ini. Panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan. Ayu, wana, suka, bala ya. Jadi kalau kita orang ulang tahun ya, ayu, wanyo, sukang, balang ya ini ya. Nah, ini otomatis ya, dan kecerdasan atau kebijaksanaan, patibana. Jadi kalau saudara-saudara rajin berdana, inilah manfaatnya akan saudara-saudara dapatkan. Kemudian disukai dan dikagumi banyak orang. Ya, kita menjadi orang yang banyak disukai, menaklukkan sifat kikir. Ya, jadi kalau saudara-saudara transfer rencananya 100.000, kelebihan nolnya 1, sadu, jangan, aduh salah pencet, jangan. Ya, harus bersyukur ya. Terus mempererat persahabatan, terlahir di alam dewa dan bila terlahir di alam manusia, terlahir di keluarga kaya. Ya, jadi kalau saudara-saudara yang sekarang sudah terlahir di keluarga kaya, mulai pertahankan dana supaya kehidupan berikutnya lahir lagi tetap di keluarga kaya. Kalau masih merasa belum terlahir di keluarga kaya, mari perbanyak berdana supaya kehidupan yang akan datang terlahir di keluarga kaya. Ya, ini. Ya, kemudian apalagi tuh? Mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten, dan yang patuh dan penuh pengertian. Nah, ini saudara-saudara, mungkin bagi saudara-saudara yang punya karyawan bolak-balik berhenti melulu atau dihianati karyawan, mungkin kurang dana nih, ya. Karena ini salah satu manfaat dana ini, kita punya abdi atau bawahan ya yang patuh dan penuh pengertian. Kemudian mengikis keserakahan ya sudah pasti ya. Kemudian nah ini sebagai bekal mengarungi samsara dan kemudian landasan bagi mencapai nibbana. Jadi saudara-saudara, tanpa berdana, saudara-saudara tidak mungkin mencapai nibbana. Karena landasan untuk mencapai nibbana adalah dengan berdana. Ya, jadi bukan saya berarti mengharapkan, wah saudara-saudara ayo keluarkan duit sebanyak-banyaknya untuk wihara. Bukan, ya, karena ini banyak manfaatnya untuk kita. Ya. Dan saya dari berbagai penceramah ataupun biku yang saya pernah dengarkan ceramahnya, ada salah satu biku yang mengatakan, saya tuh katanya belum pernah dengar orang yang miskin karena berdana. Ya. Jadi saudara-saudara jangan khawatir, jangan merasa, waduh saya kalau berdana terus bisa miskin nih. Sampai sekarang katanya belum pernah terdengar ada orang yang jatuh miskin karena berdana. Gitu, pegang itu ucapan itu ya. Ya, jadi jangan khawatir saudara-saudara. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat sila saudara-saudara lebih kurang mirip ya dengan dana ya. Lebih kurang mirip dengan dana ya. Ini manfaat sila ya. Kita juga bisa lahir di alam bahagia ya. Kemudian kalaupun meninggal dunia dengan tenang dan tidak bingung dan terlahir di alam yang menyenangkan. Ya. Jadi saudara-saudara kalau katanya ya, kalau orang-orang yang kurang spiritualnya kurang, begitu mau meninggal tuh kan gelisah loh. Itu yang saya pernah dengar ya, karena saya belum ngalamin ya. Jadi dengar cerita-cerita orang katanya banyak gelisah lah, banyak ya. Dan itu kan kita sudah tahu ya pasti ke alam mana mereka akan terlahir. Kita lihat aja pada saat akhir dia. Kalau dia terakhir tenang-tenang, kemungkinan alam bahagia. Tapi kalau dia gelisah bolak-balik apa segala, kita sudah patut untuk kita arahkan untuk dia bisa terlahir di alam bahagia ya. Entah kita bacakan parita dan sebagainya. Ya. Oke, next. Nah, manfaat meditasi ini saudara-saudara, ini saya tidak akan, ini banyak sekali ya, ada 20 lebih. Ini adalah hasil penelitian orang-orang di luar negeri, di Amerika dan Eropa. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Mereka meneliti manfaat meditasi ya, terutama meditasi samatha ya. Mereka lebih ke arah kayak yoga ya. Ini manfaat meditasinya banyak sekali ya. Jadi mengatasi masalah tidur, menurunkan berat badan apa sebagainya. Dan saya sengaja memang slide ini saya banyak teorinya. Dan memang saya ada di panitia. Jadi kalau saudara-saudara mau tahu manfaat meditasi dan ini ya, bisa minta ke panitia, nanti slide-nya ada. Ya. Oke, next. Nah, ini ya, awet muda dan sebagainya. Oke, next. Nah, nih mengurangi rasa kesepian apa segala. Betul loh saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara sekarang coba deh mulai dirubah. Kalau lagi nunggu ya, daripada bengong, daripada main game, daripada main handphone, coba meditasi. Dibiasakan. Dibiasakan ya, jangan begitu pas saudara-saudara lagi nunggu, lagi bengong ya. Orang kebanyakan kalau lagi bengong apa? Megang handphone ya. Coba mulai di ini ya, kita robah ya.
kebiasaan megang handphone, biarin pelan-pelan kita robah ya. Jangan main game, jangan main handphone ya. Jangan nonton TikTok apa segala macam ya. Kita mendingan coba meditasi ya. Meditasinya gampang kok ya. Kita ngamatin kembang kempis perut aja ya. Atau ngamatin keluar nafas dari hidung ya gitu. Oke, next. Nah ini saudara-saudara, ini yang saya ingin tekankan, manfaat wipasana ya. Makanya tadi saya katakan, saudara-saudara kalau ingin keluar dari alam samsara, tidak ada cara lain selain meditasi, dan untuk bisa mencapai nibbana tidak ada meditasi lain selain wipasana ya. Dan wipasana ini kalau di kita secara umum ada dua ya, ada yang melalui samatha dulu ya, ada yang langsung wipasana tanpa melalui jana ya, yang disebut wipasana kering ya. Jadi saudara-saudara silakan pilih mau dengan samatha dulu mencapai jana, kemudian merubah ke wipasana, atau langsung mulai berwipasana. Istilahnya wipasana kering, tidak melalui jana. Silakan ya. Nah ini saudara-saudara, manfaat dari wipasana adalah menyucikan makhluk ya, membuat makhluk menjadi makhluk yang suci ya, membebaskan makhluk dari kesedihan dan kegelisahan ya, sedih ratap tangis ya, kemudian membebaskan makhluk dari keluh kesah, membebaskan makhluk dari penderitaan fisik dan batin, kemudian merealisasi pencerahan, magapala, dan merealisasi nibbana ya. Jadi sekali lagi saya himbau ya saudara-saudara ya, mulai dibiasakan ya meditasi. Kemudian mulai dibiasakan kalau ada kesempatan nunggu ya, entah 5 menit, 10 menit. Coba deh mulai dikurangi ya. Jangan sebentar-sebentar megang handphone dulu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mari kita mulai mengonversi ya, kita mulai merintis nih karir kita ya. Jangan hanya karir duniawi aja kita mati-matian ya. Gitu loh. Tapi begitu karir spiritualnya kita begitu lemah, begitu kendor ya. Padahal sederhana. Sederhana loh. Ya kan kayak gini, kalau saudara-saudara sudah terbiasa begitu menunggu, kita sudah langsung otomatis tuh bisa bisa mengamati objek nafas kita ya. Oke, next. Nah ini saudara-saudara, ini syarat menjadi seorang makhluk suci Arya Pugala ya. Pertama, lahir pada era Buddha. Saudara-saudara sudah lahir di era Buddha? Sudah ya. Kita lahir masih ada era Buddha ya. 2500 tahun lagi ajaran Buddha ini sudah lenyap. Kita masih di paruh perjalanan agama Buddha. Jadi kita masih dalam era Buddha. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi makhluk suci, untuk menjadi Arya Pugala. Kita syarat pertama sudah tercapai. Syarat yang kedua, ada perkembangan dhamma. Saudara-saudara sekarang sedang mendengarkan dharma. Bayangkan saudara-saudara kita yang walaupun agama Buddha tapi di pelosok, di pedesaan, tidak tersentuh perkembangan dhamma. Itu mereka syarat kedua sudah tidak tercapai. Kita dua syarat sudah dapat. Kemudian ketiga, berpandangan benar. Kita sudah dapat agama Buddha ya, sudah tahu ya pandangan benar ya, bahwa hidup ini bukan hanya satu kali. Ya. Kalau tetangga kita kan merasa hidup cuma satu kali. Kalau kita kan enggak. Kita percaya hukum karma. Kita percaya manfaatnya dana, ya. Kita percaya ada kehidupan yang sekarang, kehidupan yang akan datang, ya. Ini kita sudah mulai berpandangan benar. Dan kemudian saudara-saudara yang keempat adalah tidak cacat fisik dan mental, ya. Jadi saudara-saudara terpenuhi nggak nih syarat menjadi Arya Pugala nih? Terpenuhi ya. Cuma satu apa yang kurang? Meditasi. 4 sudah terpenuhi. Kalau saudara-saudara nggak meditasi juga nggak bisa, ya. Jadi saudara-saudara, ini saya berikan kepada saudara-saudara supaya jangan merasa, aduh, kehidupan sekarang dunia yang begitu gemerlapan rasanya terlalu sulit untuk kita menjadi makhluk mulia, yang menjadi makhluk suci. Bisa saudara-saudara, karena 4 syarat ini sudah ada di kita semua, kita sudah dapatkan. Tinggal sekarang pilihan ada di saudara-saudara, mau berwipasana atau tidak. Itu aja ya. Kesempatannya masih terbuka luas ya, saudara-saudara masih punya kesempatan ya. Oke, next. Nah ini saudara-saudara, ini di akhir ya. Jadi ya kesimpulannya bahwa mari kita mulai mengonversi harta duniawi kita sejak dini ya. Jadi jangan mengharapkan nanti anak cucu kita memberikan patidana buat kita, tapi kita harus melakukan konversi harta itu sendiri. Kemudian kita mulai dari
hal yang sederhana, dana sila dan bawana ya jangan lupa ini ya. Dan sudah banyak sekali ya disinggung ya, cara-caranya tadi sudah saya berikan. Kemudian jangan menunggu ya, kita ambil kesempatan. Setiap ada kesempatan lakukanlah, kita lakukan kebajikan, kita lakukan parami. Kemudian ya ini masih terbuka kesempatan untuk menjadi Arya Pugala. Ya, saudara-saudara, lingkaran samsara kita yang tak terbatas, kita masih punya kesempatan untuk memotongnya. Kalau saudara-saudara sudah mencapai tingkat kemuliaan Sotapanna, kelahiran maksimal 7 kali kelahiran. Kalau sekarang, termasuk saya ya, kita tidak tahu nih masih berapa ribu atau berapa juta kelahiran lagi. Dan kalau kelahiran kita dapat di alam bahagia. Kalau kita lahir di alam bawah, alam apaya, itu sangat menderita. Karena Buddha juga mengatakan, bagi seorang putu jana yang tidak terkendali indranya, alam apaya bagaikan rumah mereka. Ingat ya, Buddha mengatakan demikian. Bagi orang putu jana yang tidak terkendali indra-indranya, alam apaya bagaikan rumah mereka. Artinya apa? Mereka lebih sering berada di rumah, mereka lebih sering berada di alam apaya. Hanya sekali-sekali mungkin keluar ke alam manusia. Dan mungkin begitu lahir di alam manusia juga, alam manusia yang mungkin ya tingkat ekonominya kurang baik, atau pendidikannya kurang baik, atau manusia yang maaf ya cacat, ya kita tidak tahu. Ya, demikianlah saudara-saudara ya, saya akhiri ya topik ceramah kita kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi saudara-saudara ya untuk kita mulai merintis karir spiritual kita, dan kita mulai mengonversi harta duniawi kita untuk kita bawa di kehidupan yang akan datang. Selamat siang, Namo Buddhaya. Bagi umat yang ingin bertanya, satu orang kami persilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Atau Bapak bisa berdiri. Oke, saya dengarkan nanti saya ini apa yang mau ditanyakan. Oke ya saudara-saudara, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi masalah berdana. Jadi katanya bagaimana seandainya ada seseorang yang memang murah hati, dia sering mentraktir temannya, memberikan hadiah kepada orang lain, atau kalau misalnya kondangan memberikan angpau, atau ke orang meninggal memberikan pepau gitu ya. Apakah ini masuk kategori berdana? Jadi gini Pak, betul ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu hanya dari satu sisi ya. Satu sisi, 3 dari faktor kita, dan kemudian 3 dari faktor penerima. Jadi ada sisi lain dari berdana, itu adalah nanti berdasarkan tingkat kemuliaannya. Jadi ada dana lagi, ada satu lagi yang, jadi dana itu banyak sekali seluk-beluknya. Jadi kalau mau dibahas, jadi saya pernah mendengarkan satu orang itu membahas dana itu sampai sekitar 2 kali 2 jam. Itu karena begitu banyak. Jadi dana yang paling mulia itu adalah kepada sama Sambuddha tentu ya. Dan kita tahu urutannya ya, itu tak terbatas sampai sama Sambuddha, Paceka Buddha, Arahat, sampai makhluk mulia. Nah sampai yang paling rendah itu kan dana kepada binatang ya. Dana kepada binatang itu bermanfaat dalam kalau nggak salah 100 kehidupan gitu. Nah di atas binatang itu berdana kepada orang yang tidak bermoral. Berdana kepada orang yang tidak bermoral itu adalah manfaatnya katanya 1000 kali kehidupan. Ada yang bilang 1000 kali lipat ya. Kemudian naik lagi ada yang 10.000 dan sebagainya. Jadi dengan kita gemar memberikan hadiah kepada orang lain, pertama gini, bagaimana kita punya niat, kita punya cetana.
Kalau kita punya cetana niat kita memang nggak enak hati lah, itu sudah beda loh Pak, dibandingkan kita ya semoga apa yang kita berikan, apalagi misalnya untuk orang meninggal ya, semoga ini bermanfaat untuk keluarganya. Nah salah, jadi saudara-saudara kalau mau berdana juga coba munculkan niat yang baik. Ya, kalau saudara-saudara misalnya kondangan gitu loh, kondangan kita lihat dengan niat saya ingin membantu mempelai itu semoga dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini dengan bahagia. Dengan niat seperti itu, Bapak bisa dikatakan berdana kepada orang yang kalau dia bermoral baik, kepada bermoral baik. Kalau dia tidak bermoral baik ya lain lagi ya. Jadi itu bisa kita kategorikan seperti itu. Cuma memang tidak sesubur seperti tadi yang saya katakan ya. Gitu. Jadi ada gradasinya segala macam. Karena memang kalau di dalam Sangganusati aja kan akan disebutkan kan, hanya Arya Pugala lah yang pantas untuk mendapatkan persembahan. Ya. Jadi saudara-saudara memang nah tadi salah satu manfaat berdana adalah mempererat persahabatan. Itu salah satunya. Begitu Pak, saudara-saudara kita berkunjung berkondangan atau memberikan pepau ya kepada orang meninggal, paling enggak kan mereka tahu oh si ini memberikan pepau sekian, si ini sekian. Paling enggak kan sudah apa ya? Sudah beda. Gitu loh. Ini mengapa ada di salah satu manfaat berdana itu adalah mempererat persahabatan. Itu ya. Jadi tetap Bapak bisa kita kategorikan sebagai berdana, hanya sekarang yang paling kita perlukan adalah bagaimana niat kita. Kalau niat kita, misalnya kita kondangan, wah dulu dia pernah kondangan sama gue cetiau, ya udahlah gue kasih cetiau, gue 1 juta gitu. Itu kan niatnya beda, karena kita apa ya, dibandingkan kita saya berdana, saya mau kondangan 1 juta karena kelihatannya dia memerlukan ini deh untuk kehidupan berikutnya, itu akan beda hasilnya. Ya, jadi saudara-saudara sekarang bagaimana supaya kita mengeluarkan uang ini dengan apa ya, dengan bijaksana dan menghasilkan yang baik, cobalah munculkan juga dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik inilah yang sangat membantu, dan kalau dengan pikiran-pikiran baik seperti ini, apapun yang kita lakukan kita akan menjadi bahagia. Coba deh saudara-saudara, silakan praktekkan ya. Ketika kita memberikan sesuatu dengan bahagia, itu begitu kita berikan saja, itu rasanya di hati itu sudah timbul, aduh, rasanya adem gitu loh, rasanya enak. Gitu. Silakan dipraktekkan ya. Kira-kira demikian ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih atas dhamma yang telah diberikan oleh Pandita Budiman Jaya Putra. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Nama Sang Hyang Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Wilson dari tim kesenian, dan hari ini saya akan nyanyi lagu judul Wu by 心征服报无极限，无极限生息息爱相连。为何君舍而不见？规矩定方圆，无形无界无空心甘情愿。放下颠倒梦想放下因缘，放下空一色，放下闲念，多一无且添了太多危险，少一物反正这会少一点。若是眼再枯萎也是甜，若无言，尘埃才心田。长蛇藕断还丝连，回首一瞬间，终可舍你陪你就好每天。算天算地算尽了终结，算不出生社会差哪一天。无声恨天花细空的眼，无声言欢喜不耀眼，缠绕遗忘的思念，这那一瞬间，心怀忏悔被你走好每天。再老的谎言，却逃不过天眼。明日前行，你流离更远。浮云刹那间，常言人心天理间。疾苦连连，不断的曲线。有心生福报无极限，无极限生息息爱相连。他人却舍而不见，规注定方言，无形无界无空心甘情愿。简简单单陪你走好每天。
Terima kasih. Terima kasih kepada tim kesenian atas lagu yang telah dibawakan. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Sedikit pengumuman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Dibuka kesempatan perdana pelita Rupang Buddha di sisi kiri dan kanan Bakti Sala Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi ini dan lebih lanjut bisa menghubungin front desk ke Ibu Mega di nomor telepon 0818 0292 6368. Tiga, perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh. Berada dalam perlindungan Buddha, aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia. Berada dalam perlindungan Dharma, aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi. Berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan. Berlindung kepada Buddha dalam diriku, aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta. Berlindung kepada Dharma dalam diriku, aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik. Aku melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya.
Umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Berbagi jasa kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.